رسول الله يا هدي يا بشير يا رسول الله يا هدي يا بشير. Imam Syafi'i atau Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah seorang mufti besar Islam yang juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam ini tergolong kerabat dari Rasulullah, keturunan dari Al-Muthalib, saudara dari Hashim, kakek Rasulullah. Lahir di Gaza, Palestina di tahun 150 Hijriah, 767 Masehi. Beliau besar di Makkah dan belajar di bawah bimbingan Imam Malik, yang merupakan pendiri sekolah Maliki dalam fikih Sunni. Syafi'i kemudian mendirikan sekolah hukumnya sendiri dan melakukan perjalanan ke Mesir pada 198 Hijriah atau 813 Masehi. Beliau pun mengadakan kelas-kelas di Masjid Amr bin Asah di mana sejumlah sarjana Mesir terkemuka lahir. Beliau meninggal pada 204 Hijriah atau 819 Masehi dan dimakamkan di makam yang sama dengan anak-anak bin Abdul Hakam di Al-Karafa Al-Sugra. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi melakukan pembangunan makam Syafi'i pada tahun 572 Hijriah atau 1176 Masehi. Ini adalah bangunan pertama yang didirikan di atas makam Imam Syafi'i pada 574 Hijriah 1178 Masehi. Pekerjaan pada kubah kayu yang ditempatkan di atas makam telah selesai. Makam ini kemudian dihiasi dengan panel ornamen geometris yang diukir dengan keterampilan luar biasa. Di atasnya tertulis ayat-ayat Al-Quran dan kisah kehidupan imam, serta nama pengrajinnya, Ubaid Al-Najjar, dalam huruf Kufi dan dalam aksara Ayyubiyah Nashi. Pada 608 Hijriah atau 1211 Masehi, Ibu Al-Malik Al-Kamil bin Al-Adil meninggal dan dimakamkan di makam Al-Syafi'i. Dan putranya mendirikan kubah untuk menutupi makam. Sebagian besar mausoleum yang dibangun Al-Kamil masih berdiri tegak. Adapun kubah kayu saat ini, mukarnas dan dekorasi marmer telah direnovasi Sultan Mamluk KB. Memerintah 872 sampai 901 Hijriah atau tahun 1468 sampai tahun 1496 Masehi. Pada tahun 885 Hijriah atau 1480 Masehi, Sultan Mamluk, Konsul Al-Ghuri, berkuasa tahun 906 sampai 922 Hijriah atau tahun 1501 sampai 16 Masehi, juga merenovasi makam tersebut. Dan pada 1186 per 1772 Hijriah, Gubernur Utsmaniyah Ali Bek Al-Kabir melakukan restorasi kubah kayu mausoleum sebagai tambahan hingga ukiran dekoratif polikrom yang menutupi dinding interior, mukarnas, dan kubah. Makam ini menempati ruang persegi yang sisi-sisinya berukuran 15 meter, tebal dindingnya 2,75 meter, tingginya mendekati 20 meter dari tanah. Dinding bawah terbuat dari batu dan sisanya dari bata. Dinding selatan mausoleum terdiri dari 3 mihrab, yang terbesar ada di tengah. Semuanya dilapisi dengan bingkai marmer polikrom dan puncaknya dihiasi dengan ukiran kayu. Sultan KB menambahkan mihrab keempat di sudut timur tembok yang sama untuk mengoreksi arah kiblat. Kubah yang menutupi mausoleum adalah kubah yang megah, yang dianggap salah satu yang terindah di Mesir. Kubah ini menjulang di atas lantai mausoleum dengan ketinggian sekitar 27 meter. Di 4 sudut langit-langit persegi ada 3 baris mukarnas, yang membentuk zona transisi dari alun-alun ke kubah drum. Mukarnas terbuat dari kayu dan dihiasi dengan prasasti Nashi. Mukarnas yang diapit oleh jendela dilengkapi dengan kaca berwarna. Kubah tersebut terdiri dari 2 lapisan-lapisan kayu bagian dalam, dan lapisan luar yang dilapisi timah dan direnovasi menjadi bentuk ini oleh Sultan KB. Di tengah mausoleum adalah cenotaf yang ditempatkan di makam Imam Syafi'i serta makam Ibu Al-Malik Al-Kamil. Fasad luar mausoleum terdiri dari 3 lantai dengan kubah yang paling tinggi. Diperbaiki di puncak kubah adalah perahu tembaga kecil, sebagai bagian asli dari bangunan tersebut. Alasan keberadaannya telah menjadi bahan perdebatan. Banyak alasan berbeda untuk kehadirannya telah dikemukakan. Beberapa percaya bahwa itu ada di sana untuk menampung air dan biji-bijian untuk merpati.
Sementara yang lain berpendapat bahwa mungkin itu adalah simbol untuk belajar. Imam Syafi'i menganggapnya sebagai laut pengetahuan. Tingkat tengah menyusut ke dalam sekitar 70 cm dari tingkat bawah. Fasadnya dihiasi deretan relung melengkung berbentuk relung cangkang beralur yang menyerupai dekorasi pada fasad madrasah dari Al-Salih Najm al-Din Ayyubi dan Masjid Al-Aqmar di Kairo. Di antara relung melengkung terdapat bentuk dekoratif melingkar dan poligonal. Diatapi dekorasi geometris yang dimahkotai dengan crenellations bergerigi yang didekorasi di permukaan luarnya. Masing-masing dari 4 sisi fasad di lantai paling bawah diatur dengan jendela yang diapit oleh ceruk melengkung.